Oke, ini mungkin bagian yang terakhir lah dari pembahasan tentang bagaimana kita menetapkan sebuah judul ya. Memang banyak hal. Misalnya judul itu harus bisa diteliti. Judul bisa diteliti, datanya itu maksudnya tentu uh, ini misalnya tadi saya menemukan judul tentang penggunaan recorder gitu ya, penerapan recorder katakanlah kemampuan mufradat, meningkatkan kemampuan mufradat. Tapi sekarang ini nggak ada orang yang ngajar pakai recorder gitu ya, karena mungkin cari mau beli di sini juga mungkin nggak ada gitu ya, jadi ya terus nggak mungkin ketemu ya, atau mungkin yang dimaksud sejenis itu sih mungkin ada ya, pakai MP3 atau pakai bahasa itu mungkin ada gitu ya. Meneliti tentang lingkungan bahasa di sebuah pondok, tapi ternyata pondoknya sekarang sudah nggak nerapin gitu ya, sehingga tidak mungkin dilakukan, harus pindah tempat gitu ya. Itu antara lain yang dimaksud di sini ya. Kemudian dikuasai teorinya tentu. Saya kira kalau kalian mau meneliti tentang lingkungan bahasa, meneliti tentang media permainan A, tentang media pembelajaran X gitu ya, kalian harus tentang media pembelajaran, tentang X-nya itu. Ya. Nah, jadi kita, ini tidak harus kemudian dikuasai sebelumnya, enggak. Mungkin awalnya kalian enggak terlalu paham, tapi karena memang punya keinginan kuat di situ, sehingga memperbanyak membaca, ya, mencari literatur, referensi dan sebagainya terkait dengan variabel itu, sehingga ya mungkin kita akhirnya menguasai begitu. Nah, sekarang validasi judul itu gini maksud saya. Jadi ketika kita sudah menemukan judul yang secara teoritis nyambung, sudah spesifik, dan kita anggap belum ada kesamaan dengan penelitian yang berada, nah kita coba validasi, kita coba verifikasi itu kira-kira bisa dilanjutkan atau tidak ya. Misal judul ini, peran lingkungan bahasa dalam meningkatkan kemampuan berpidato. Memang pidato itu kan membutuhkan kemampuan kosakata ya, kemampuan tata bahasa. Nah, kosakata itu memang antara lain lingkungan bahasa itu memberikan kontribusi untuk penguasaan kosakata ya. Nah, cuman secara teoritis ini bisa saja masuk ya, secara teoritis masuk, meskipun yang saya sampaikan pidato bahasa Arab di Indonesia itu kan lebih banyak ya, lomba-lomba itu karena hafalan ya. Nah, kalau melihat judul ini yang kita pahami bahwa lingkungan di situ punya kontribusi terhadap kemampuan berpidato yang kita pahami dari judul ini. Nah, maksud saya ini benar harus dicek ya. Artinya yang mau meneliti ini memang sudah dapat informasi awal bahwa memang kemampuan pidato di situ banyak diberikan kontribusinya oleh lingkungan bahasa, sehingga nanti ketika meneliti di situ benar-benar ditemukan data itu, bukan ini mengira-ngira ya, bukan kemudian nanti akhirnya karena udah terlanjur jadi judul akhirnya mencari-cari perannya apa saja, padahal mungkin sebenarnya kalau untuk pidato mungkin ya barangkali juga enggak mesti begitu, tapi kalau keterampilan bicara kan iya, tapi kalau pidato mungkin enggak. Nah, maksud saya ini perlu dikonfirmasi dulu ke lapangan gitu ya. Oke, judul berikutnya nih ya, penerapan media poster dalam meningkatkan penguasaan kosakata. Jadi judul ini, redaksi ini itu bisa dipahami dalam 3 jenis penelitian ya. Nah, jadi
Pertama, judul ini bisa dipahami penelitian kualitatif. Kualitatif penelitian apa ya, studi kasus lah. Jadi kita anggap di MTS ini ya. Nah, jadi di MTS ini, MTS 1 ini guru sudah ngajar pakai master, ngajar kosakata itu berhasil bagus. Nah, ini menarik kemudian kita untuk teliti. Ya. Bisa gimana caranya gitu. Nah, itu kan menarik teliti supaya orang lain bisa membaca dan mungkin bisa menerapkan. Yang kedua, ini bisa dipahami seperti PTK. Ya, seperti PTK. Karena ada kata meningkatkan. Ya. Yang ketiga, ini bisa dipahami juga eksperimen. Kalau memang di MTS ini belum dipergunakan dan peneliti ingin mempraktikkan itu. Kalau kita lihat rumusan masalahnya, misalnya ini apakah penerapan media poster dapat meningkatkan, ini jelas eksperimen. Ya. Ini kan pertanyaan eksperimen seperti ini. Nah, jadi ini yang harus dipahami lebih awal. Kita mau yang mana? Ya, apakah eksperimen ataukah kualitatif? Eksperimen itu berarti memang belum dilakukan dan kita ingin melakukan, mempraktekkan. Kalau itu berarti sudah ada dan kita tinggal ingin memotret saja, melaporkan. Gitu. Nah, jadi itu kembali kepada lahan madrasah. Kalau itu sudah ada, ya kita tinggal memotret, kita tinggal meneliti kualitatif. Itu belum ada dan kita meyakini bahwa poster bisa meningkatkan, kita mau eksperimen, ya jadilah itu eksperimen kuantitatif. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada tentang efektivitas penggunaan kitab judulnya saya. Ini judulnya adalah efektivitas penggunaan kitab ilmiah dan amsilati. Jadi sebenarnya peneliti ini ingin membandingkan bagaimana kemampuan membaca di pondok Baul Hikam dan di pondok ini yang masing-masing itu menggunakan kitab berbeda ya. Satunya kitab ilmiah, satu amsilati. Nah, ini bisa dilakukan sepanjang dibandingkan itu seimbang, ya. Artinya seimbang gimana? Apakah jurumiyah dan kitab amsilati ini kira-kira sepadan gitu ya dalam hal waktu penyelenggaraan pembelajarannya? Apakah memang dua model pembelajaran kitab ini sama? Jumlah jam pelajarannya, ya. Kemudian materinya, cakupnya itu sama, maka itu harus seimbang. Ketika kita itu komparasi, ya ibaratnya kalau kita ingin membandingkan motor, ya cc-nya harus sama. Bisa dibandingkan motor yang cc-nya itu rendah dengan yang tinggi, bandingkan NMAX dengan V kan nggak sama, nggak bisa. Ya. Nah, jadi perlu kita validasi. Kalau ini memang betul sama, silakan lanjutkan. Kalau enggak, ya harus dikoreksi gitu. Nah, dari beberapa kriteria tadi kita perlu koreksi ya apa yang telah kita rencanakan judul itu apakah beberapa hal tadi sudah memenuhi atau belum. Memang kalau kita ingin menemukan kebaruan gitu ya, spesifik dan harus sesuai dengan teori, memang kita mau nggak mau harus banyak membaca penelitian, membaca skripsi, tesis disertasi atau penelitian di jurnal sehingga kita terbiasa kemudian bisa apa? Secara otomatis ini bisa, ini nyambung dengan teorinya. Ini kayaknya sudah utang, ini sudah lama. Ya. Jadi memang saya menyarankan perlu banyak baca penelitian yang ada. Kan kita gampang nih cari di internet, bukan cari repositori di kampus mana. Harus bahasa Arab ya, penelitian bahasa. Ya, bisa bahasa Inggris, bisa fakultas bahasa jurusan bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia. Yang kemudian mungkin bisa diadaptasi ke bahasa Arab. Sehingga akan menjadi lebih fresh judul-judul yang ada di kita tidak itu aja judulnya.
Jadi itu kira-kira review dari saya. Mudah-mudahan ada informasi ya tambahan yang nanti menjadikan kita lebih mudah menemukan judul yang memang layak untuk diteliti ya. Semoga dimudahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.